Pengertian laporan. Secara umum, pengertian laporan adalah bentuk akhir dari suatu penyampaian informasi, baik laporan berupa lisan maupun tulisan. Untuk laporan lisan dapat berupa laporan informatif, laporan umum, serta laporan berkala. Kemudian, pengertian laporan menurut ahli yaitu Keraf menjelaskan bahwa laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jenis-jenis laporan. Jenis laporan itu terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama adalah laporan berdasarkan waktu. Laporan bisa berkala yang dibuat secara rutin dan juga bisa insidental yang dibuat ketika diperlukan saja. Kedua, berdasarkan bentuk. Laporan ini bisa berbentuk surat, memo, maupun naskah. Ketiga, berdasarkan penyampaian. Laporan ini dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, maupun gambar. Keempat, berdasarkan sifat. Laporan ini ada yang bersifat rahasia dan juga umum. Yang kelima, berdasarkan isi. Laporan ini bisa berisi tentang informasi, rekomendasi, kelayakan, analisa, dan pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat laporan. Laporan itu memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama, untuk menyampaikan sebuah informasi. Lalu yang kedua, sebagai komunikasi yang tertulis. Lalu yang ketiga, itu sebagai lampiran dokumen yang sah. Yang keempat, sebagai dasar penentuan kebijakan dan pengarahan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Lalu yang kelima, itu sebagai bahan penyusunan suatu rencana yang akan dilakukan berikutnya. Lalu yang keenam, itu untuk mengetahui perkembangan dan proses peningkatan suatu kegiatan. Dan yang terakhir, itu sebagai data sejarah perkembangan suatu organisasi yang bersangkutan. Berikut ini adalah fungsi laporan. Fungsi laporan yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi vertikal, yang kedua sebagai alat pertanggungjawaban, yang ketiga sebagai informasi penting, yang keempat sebagai pengambilan keputusan, yang kelima sebagai sarana membina kerjasama, yang keenam untuk memperluas ide, yang ketujuh sebagai ketentuan mengenai pengelola, yang kedelapan sebagai ketentuan mengenai permodalan, yang kesembilan sebagai ketentuan tentang jangka waktu berdiri, dan yang terakhir sebagai ketentuan mengenai sisa hasil usaha. Ciri-ciri laporan yang baik. Pertama, bahasa formal. Dalam menulis laporan haruslah menggunakan bahasa yang formal, baik, jelas, dan teratur. Kedua, objektif. Dalam menuliskan laporan haruslah berdasarkan fakta atau kenyataan. Ketiga, sistematis, yaitu merumuskan dan menguraikan suatu hubungan yang teratur dan logis. Keempat, pembacanya tertentu, artinya laporan tidak boleh dibaca sembarang orang. Kelima, dibuat atas permintaan, artinya laporan dibuat atas permintaan oleh pihak tertentu. Keenam, ringkas, laporan tidak boleh bertele-tele tetapi harus mempunyai makna. Ketujuh, logis, artinya laporan harus bisa diterima oleh akal sehat. Yang terakhir, lengkap, artinya tidak boleh ada informasi yang ketinggalan dalam laporan.